apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, energi dan guntur yang dahsyat dari roh guntur meletus dari luka yang ditusuk oleh tombak hujan pada naga petir emas 9 mendalam, menyebabkannya menderita luka serius. Tapi untuk menjerat Suiwu, Long Yi bertarung mati-matian. Dia bahkan tidak punya waktu untuk minum pil penyembuh sebelum melancarkan serangan ganas ke Suiwu. Tubuhnya yang mati rasa mengingatkan Suiwu untuk tidak menyentuh ekor naga petir emas 9 mendalam dengan mudah. Dan dia takut disambar guntur lagi. Jadi Suiwu tidak punya pilihan selain bangkit dari tempat itu. Long Yi pertama-tama mengelilingi Suiwu dengan petir dan kemudian menyapu ekor naga itu, memaksa Suiwu untuk bangkit. Bayangan cambuk menjerat pergelangan kakinya dan kemudian bayangan cambuk lainnya mengikat tangannya ke pinggangnya. Detik berikutnya, Suiwu yang terbelenggu Bak Zhongzi oleh dua bayangan cambuk King Mu'er tersapu oleh ekor naga yang menyapu, membentuk parabola raksasa di udara. Long Yi segera menelan beberapa pil penyembuh, mentransfer doginya ke Zijing dan tersenyum lebar. Bahkan King Mu'er pun ikut tersenyum, karena Suiwu belum terbebas setelah tersapu. Dua bayangan cambuk King Mu'er terentang di udara, karena cambuknya masih melingkari Suiwu dengan erat. Jadi King Mu'er mengerahkan tenaga, menarik Suiwu kembali. Long Yi kembali menyapu Suiwu dengan sapuan ekor naganya. Bukannya Suiwu tak punya kekuatan untuk menangkis bayangan cambuk itu, tetapi tubuhnya masih mati rasa, dan ia tak punya kekuatan untuk melepaskannya. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dua bayangan cambuk itu menariknya kembali, lalu menyaksikan ekor naga itu menyapunya kembali. Ia merasa sangat marah dan terhina hingga hampir ingin menggigit lidah dan bunuh diri. Tapi Long Yi dan King Mu'er menyapu Suiwu, lalu menariknya kembali, seolah-olah Long Yi bermain bola. King Mu'er menerbangkan layang-layang tanpa melancarkan serangan lain pada Suiwu. Di puncak 7 bintang, mereka tidak bisa membunuhnya. Misi mereka adalah menahan Suiwu dan memberi Zijing cukup waktu untuk mengalahkan 3 dodi istana obat lainnya. Setelah Zijing menyiapkan 3 dodi istana obat, Suiwu akan segera mundur ke tahap akhir 7 bintang. Dengan kekuatan gabungan ketiganya, mereka mungkin bisa membunuhnya. Tapi adegan ini membuat Xiaoyan yang tersembunyi di lautan api tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega. Kekhawatirannya memudar. Xiaoyan sangat yakin dengan kemampuan membunuh Zijing. Dengan Long Yi dan King Mu'er menahan puncak bintang 7, mudah bagi Zijing yang sekarang berada di tahap awal bintang 7 untuk mengalahkan 3 puncak 6 bintang. Dan Xiaoyan menantikannya, berharap Zijing akan menghabisi 3 kultivator tingkat menengah bintang 7 dan kembali bergabung dengan Long Yi dan King Mu'er untuk mengalahkan Suiwu yang telah terjebak. Jika Long Yi dan kedua rekannya dapat meraih kemenangan gemilang seperti itu, bukan hanya kelompok Xiaozan yang akan terselamatkan dari bahaya yang mengancam, tetapi seluruh situasi juga akan berbalik. Pada saat ini, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak merasakan gelombang kegembiraan dan bergumam dalam hati. Long Yi, Zijing, Mu'er, tahukah kalian? Kalian telah melakukan keajaiban. Sungguh serangan yang menyenangkan dan mudah bagi Zijing, seorang kultivator tahap awal bintang 7 untuk membunuh 3 kultivator puncak bintang 6. Sekarang Zijing yang tiba-tiba membuat ratusan bayangan ungu muncul dan menghilang seperti makhluk surgawi. Dengan domain es dan salju, wujud asli Zijing lenyap. Kemudian Zijing mengeluarkan semua jurus pamukasnya yang membuat 3 dodi di istana obat yang sekarang berada di puncak bintang 6 mendarat secara bersamaan. Sebelum mereka sempat menenangkan diri, ketiganya dengan cepat melepaskan kemampuan bertarung mereka, memborbadir kawanan bayangan ungu yang datang. Namun bayang-bayangan itu menghilang sedikit demi sedikit, lalu muncul kembali bergerombol. Menghilang tanpa henti meninggalkan mereka bertiga dikelilingi oleh kerumunan bayangan. Karena panik dan ketakutan.
Ketiganya mencoba melarikan diri. Namun para bayangan itu bukan sekedar bayangan yang akan hancur jika disentuh sedikit saja. Mereka memiliki tingkat kekuatan tempur tertentu. Meskipun lemah, hanya sekitar puncak bintang 5. Mereka tetap membuat ketiganya sibuk. Tiba-tiba sebuah bayangan ungu muncul di belakang salah satu dari mereka seperti hantu. Dan dua kilatan cahaya dingin yang mengintimidasi berkelebat secara bersamaan. Di kedua sisi lehernya lalu menghilang. Sehingga Dodi Istana Obat menatap kaget saat dua aliran darah menyembur keluar dari kedua sisi lehernya. Ia membeku, ketakutan sesaat sebelum ambruk. Matanya masih terbuka lebar. Menatap mayat rekan mereka, dua Dodi lainnya diliputi rasa takut. Hati mereka bergetar ketakutan. Jika Jijing mengincar mereka, mereka akan bernasib sama. Jadi mereka harus kabur bersama demi keselamatan. Jadi kedua Dodi itu dengan cepat bersatu kembali, saling berhadapan, melepaskan kemampuan bertarung mereka saat mereka menyerbu ke depan. Namun bagaimana mungkin Jijing membiarkan keduanya bersatu kembali? Longyi dan King Muer bingung, dan Jijing segera memberi Longyi dan King Muer jawabannya. Tepat pada saat kedua Dodi secara bersamaan melepaskan kemampuan bertarung mereka, Jijing secepat hantu melayang ke sisi mereka, menusuk leher mereka dengan dua bilah tajam. Kemudian menarik bilahnya, dan dia meleset ke mundur. Ternyata Jijing ingin mengalahkan dua orang sekaligus. Bagaimanapun waktu sangat penting. Dengan kematian ketiganya, kekuatan Ai Huwu diturunkan ke level bintang 7 akhir. Dan Jijing ingin segera kembali dan membunuhnya, agar ia bisa bergabung dengan Xiuzhan dan yang lainnya dalam pertempuran mereka, yang bertujuan untuk melenyapkan keempat Dodi Istana Obat. Jijing sangat gembira dengan serangannya. Saat ia beralih mundur, ia menoleh ke belakang, senyum tipis terukir di wajahnya. Saat ia melihat kedua Dodi Istana Obat mencengkram leher mereka dengan tangan kanan, menunjuk ke arahnya. Ia pelan jatuh ke tanah. Namun tepat saat Jijing menerjang mundur, Suiwu yang sedang diterbangkan bagaikan layang-layang oleh King Muer menghancurkan dua bayangan cambuk yang diikat erat oleh King Muer. Karena efek melumpuhkan dari petir roh guntur bintang 9 telah memudar. Menyaksikan Suiwu terlempar jauh seperti jatuh dari ayunan, mendarat di dekat Danyan dan Susin. Jadi Jijing, Longyi dan King Muer mengentakkan kaki mereka dengan marah. Bahkan Xiuyan mendesah dalam hati. Sementara itu, Danyan yang melihat Suiwu beraba-raba lalu berjalan mundur. Kepalanya tertunduk juga dihentakkan dengan marah. Namun Danyan tidak memarahi Suiwu, juga tidak mempertanyakan apa yang telah terjadi yang menyebabkan kekalahan timnya yang cepat dan memalukan. Hasilnya sudah seperti ini. Apa yang telah terjadi tidak penting lagi. Danyan tahu bahwa Suiwu dan timnya telah melakukan yang terbaik. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah kekuatan besar Istana Obat. Selama bertahun-tahun, aula bela diri Istana Obat jarang bereaksi. Setelah hidup nyaman begitu lama, kesadaran tempur mereka telah melemah dan pengalaman tempur mereka perlahan memudar. Suiwu menundukkan kepalanya, tidak berani membalas tatapan marah Danyan. Dia tidak langsung kembali ke medan perangnya. Bagaimana mungkin dia berani kembali? Dia menunggu Danyan memberikan perintahnya atau menghukumnya. Dia bahkan tidak berani memendam amarah terhadap Longyi dan King Muer. Tapi Susin tiba-tiba berkata, "Tuan muda, saya khawatir kita harus bergegas ke pihak Yiluo." Danyan melirik Susin. Mengikuti tatapan Susin, ia melihat Longyi, Yijing, dan King Muer melesat ke arah Yiluo. "Ayo pergi." Danyan segera terbang. Susin mengikutinya dari dekat. Suiwu juga bergegas dan hati-hati. Saat mereka terbang di atas Yiluo, Danyan merintahkan Langzhou yang berjaga di bawah. "Langzhou, tetap di sini dan waspada terhadap serangan diam-diam dari Xiuyan. Jika dia muncul, berusaha sekuat tenaga untuk menahannya." Jelas kekalahan tim Suiwu telah mengubah seluruh situasi pertempuran. Sekarang Longyi, Jiyang, dan King Muer bergegas untuk membantu. Jika tim Yiluo mengalami kekalahan telak lagi seperti Suiwu, keadaan akan berbalik. Danyan tidak lagi peduli apakah Xiuyan akan meninggalkannya, bawahannya, dan adik perempuan Kaisar Iblis dan melarikan diri sendirian. Ia segera menyadari bahkan jika Xiuyan melarikan diri sendirian, ia akan menangkap 6 orang lainnya hidup-hidup.
Ini akan memungkinkannya menghadapi penyelidikan leluhur klan iblis. Lagi pula, tidak ada yang mati. Kedua, ia bisa mempublikasikan hal ini, membuat semua orang di benua tahu betapa kejam dan tidak setianya Xiuyan, meninggalkan bawahannya di saat krisis. Reputasi Xiuyan akan tercoreng. Tak hanya anggota intinya yang sekarang akan dipaksa untuk mengikutinya, tetapi para elit di istana juga mungkin akan pergi berbondong-bondong. Ia juga akan kehilangan persahabatan dengan Kaisar Iblis. Bahkan Sun Er mungkin akan memandang rendah dirinya dan meninggalkannya. Kalau begitu, Xiuyan lebih baik mati daripada hidup. Ia menyesal tidak memikirkan hal ini sebelumnya. Takut Xiuyan akan melarikan diri sendirian daripada membunuh orang-orang itu terlebih dahulu, sehingga banyak anak buahnya yang terbuang sia-sia. Sementara itu, Xiuyan telah menghilang ke arah Xiuzhan. Namun sebelum Longyi dan 3 orang lainnya tiba dan dapat bergabung dan pertempuran. Namun saat Danyan dan 3 orang lainnya terbang dan hendak turun, 3 jeritan menggema di puncak gunung bersalju. 3 Dodi terluka parah, namun dia tidak tahu tim siapa yang dikalahkan. Dari Istana Obat atau Xiuzhan, Nan Erming dan Feng Feng. Namun tentu saja tim Istana Obat yang kalah, dan yang membantai mereka adalah Feng Feng, yang menunjukkan Feng Feng telah membuat sebuah terobosan dalam pertempuran, sebuah terobosan di tengah bahaya. Meskipun Jiluo dan ketiga rekannya melepaskan keterampilan bertarung tim mereka, Xiuzhan, Nan Erming, dan Feng Feng menyaksikan Doki Jiluo melonjak. Sementara Doki dari 3 Dodi Istana Obat lainnya menyusut ke puncak bintang 6. Tapi mereka tahu bahwa keseimbangan mereka yang sebelumnya kuat namun tangguh telah hancur. Dan pertempuran sengit hidup atau mati akan segera dimulai. Jadi saat ini, Nan Erming dengan cepat melepaskan kabut hijau beracun. Sementara Feng Feng melepaskan hujan pedang, mencoba menggagalkan serangan Jiluo dan 3 Dodi Istana Obat yang masih berada di puncak bintang 6 terhadap Xiuzhan. Tapi Xiuzhan segera berubah menjadi monster. Awalnya Xiuzhan dan ketiga rekannya tidak berniat melawan. Jelas bahwa Jiluo telah naik dari tingkat akhir bintang 7 ke puncak bintang 7. Tingkat yang tak akan pernah bisa mereka hadapi. Jadi mereka hanya mengerahkan seluruh energi mereka untuk menunda pertempuran sedikit lebih lama. Mungkin waktu itu akan memberi Xiuyan kesempatan yang lebih percaya diri untuk melancarkan serangan kejutan. Tapi seperti yang mereka harapkan, Jiluo, meskipun telah mencapai puncak bintang 7, tidak menyerang secara langsung, melainkan melancarkan satu pukulan ke udara ke arah Xiuzhan. Dan ketiga rekannya hanya berada di puncak kekuatan bintang 6. Kabut beracun Nan Erming dan hujan pedang Feng Bo merupakan ancaman mematikan bagi mereka. Tapi Jiluo tidak punya pilihan selain memastikan keselamatan mereka. Jadi Jiluo tidak menggunakan keterampilan bertarung apapun dalam pukulan ini, hanya menyalurkan doki dari puncak bintang 7. Ia ingin merasakan sensasi puncak bintang 7. Puncak bintang 7 memang tidak sebanding dengan akhir bintang 7. Bahkan pukulan dengan kekuatan murni pun luar biasa dahsyatnya. Angin dan tenaganya melesatkan retakan halus pada baju zirah emas Xiuzhan. Dengan senyum puas dan jijik yang menyempit, Jiluo melancarkan pukulan lain. Lagi-lagi tanpa menggunakan keterampilan bertarung apapun, hanya menyalurkan doki dari puncak 7 bintang. Baju besi emas Xiuzhan langsung retak. Bahkan dengan tubuh binatang Xiuzhan yang menghalangi dengan sekuat tenaga, dia tersandung mundur selusin langkah sebelum menenangkan diri. Darah mengalir dari mulutnya. Kali ini Jiluo murkan kening karena baju besi emas Xiuzhan tidak hancur dan Xiuzhan tidak roboh. Pada saat ini kabut beracun dan Erming melonjak dan badai pedang meraung masuk. Jiluo segera membentuk perisai doki untuk melindungi ketiga rekannya dan dirinya sendiri. Menyaksikan kabut beracun menyelimuti perisai doki, mendengarkan suara hujan pedang yang pekat menembus perisai doki. Bibir Jiluo melengkung dengan sedikit ejekan. Dia mengaktifkan dokinya dan perisai doki meledak. Energi dahsyat puncak 7 bintang bagaikan gelombang yang bergulung-gulung. Seketika menghancurkan semua pedang tajam dalam radius 10 kaki, sekaligus mengusir kabut beracun ke segala arah.
Tanpa kabut beracun dan hujan pedang, Yiluo berlari ke depan dan melancarkan pukulan ketiga ke arah Xiuzhan dari udara. Pukulan ini yang bahkan lebih dahsyat dari dua pukulan sebelumnya, langsung menghancurkan baju zirah emas Xiuzhan yang retak, membuatnya memuntahkan darah dan terlempar mundur. Jika bisa membunuh Xiuzhan berarti mengalahkan seluruh kelompoknya. Yiluo segera menyerbu dan melancarkan pukulan keempat ke arah Xiuzhan yang terhuyung. Di saat kritis, sebuah badai menyapu Xiuzhan dan melemparkannya ke arah Nan Erming, membuat pukulan keempat Yiluo tak berdaya. Bersama dengan itu, sebilah pedang patah yang dipenuhi doki dari tahap awal bintang 7 menebas Yiluo. Jelas, Feng Bo yakin Yiluo akan mengenali pedang patahnya sebagai senjata suci dan tak akan berani menghadapinya secara langsung dengan darah dagingnya, melainkan akan menghindar. Ia ingin Yiluo menghindar agar Xiuzhan bisa segera mengkonsumsi ramuan penyembuh dan membangun kembali baju zirah emasnya untuk bertarung. Bagaimanapun seorang Dodi bintang 7 jarang sekali berpandangan pendek, dan Yiluo langsung menyadari bahwa pedang patah Feng Feng adalah senjata suci, dan ia tak hanya mengenalinya, ia juga menginginkannya. Lagi pula, Dodi mana yang tidak iri dengan senjata dewa? Yiluo selalu berpikir bahwa setelah membunuh Xiuzhan dan dua lainnya, ia pasti akan membawa pedang patah itu ke balai lelang. Mungkin untuk ditukar dengan segel spiritual yang sedikit lebih baik. Namun yang mengejutkan Feng Feng, Yiluo tidak menghindari ujung tajam pedang patah itu. Sebaliknya, ia dengan bersemangat menerjang ke depan, mengabaikan pedang patah yang jatuh dan meninju dadanya. Apa ia tidak takut tangannya dipotong? Apa pertahanan tubuhnya sekuat itu? Feng Feng terkejut dan menjadi waspada. Memang benar ada yang salah ketika ada yang tidak normal. Tepat saat pedang patah itu hendak mengenai pergelangan tangan Yiluo, cahaya perak tiba-tiba menyala di lengan Yiluo. Itu adalah sepasang sarung tinju putih keperakan dengan pelindung lengan. Seluruh sarung tinju itu tampak seperti harimau yang menerkam mangsanya, sangat nyata. Ketika sarung tinju dikepalkan, bentuknya seperti kepala harimau. Ada dua jari sepanjang sekitar 2 inci di lipatannya, seperti dua taring harimau yang tajam. Pelindung lengannya adalah tubuh harimau dan ada lasso yang melilit lengannya di belakang, seperti ekor harimau. Yiluo benar-benar memiliki kemampuan bertarung seperti itu. Sejak awal pertempuran, Yiluo belum pernah menggunakan teknik bertarung ini sebelumnya. Tapi Feng Fei segera menyadari bahwa ini bukan karena Yiluo menyembunyikan kemampuannya, melainkan teknik bertarungnya lebih defensif daripada ofensif. Sesuatu yang belum pernah digunakannya sebelumnya. Seperti dugaan Feng Feng, teknik bertarung Yiluo hanyalah teknik bertahan untuk melindungi lengannya. Dua duri di sarung tangannya hanya menambah sedikit variasi pada pukulannya. Saat Feng Feng hampir terkena pukulan Yiluo, bahkan jika Feng Bo menggabungkan Doki dan Xiuzhan Nan Erming untuk mencapai kekuatan bintang 7 awal, dia tetap akan mati jika terkena pukulan itu. Namun Feng Feng adalah pria yang ahli, yang bisa membuat gerakan terbaik di atas kritis. Dengan teredam yang nyaring, bila pedang yang patah itu menebas sarung tangannya, memantul membuat Feng Feng terpental mundur, menangkis serangan Yiluo. Sehingga Xiuzhan dan Nan Erming yang sudah terjerat oleh 3 dodi istana obat lainnya dan Xiuyan yang mengamati dari balik api tersembunyi merasa lega. Setelah serangannya diblokir, Yiluo sedikit tertegun karena meskipun mundurnya Feng Feng memanfaatkan momentum tampak mudah, tetapi sebenarnya sangat sulit. Membutuhkan penilaian, reaksi, dan kelincahan yang luar biasa. Tapi Yiluo juga tidak menyangka bahwa kemampuan adaptasi Feng Feng begitu kuat. Anda bisa menghindari pukulan ini, tapi bisakah Anda menghindari pukulan berikutnya? Dengan serangan mendadak, Yiluo melancarkan rentetan pukulan kuat ke arah Feng Feng yang mundur, bertekad dan percaya diri untuk mengalahkannya. Sayangnya, Feng Feng adalah favorit angin. Jadi, meskipun pukulan Yiluo kuat dan cepat, tetapi Feng Feng dapat menghindari dengan kecepatan yang sama.
meski sesulit bulu yang tertiup angin. Sehingga Jiluo berhenti mengejar dan menatap Feng Feng yang tak jauh di depannya. Jelas dia tidak menyangka kecepatan Feng Feng akan begitu cepat. Tapi akan lebih baik jika Feng Feng bisa menahan Jiluo seperti ini. Feng Feng mulai memprovokasi Jiluo habis-habisan, mengaitkan jari telunjuknya, menggoyangkan kakinya, cemberut, memiringkan kepala, dan melirik ke samping. Namun Jiluo tidak kesal, melainkan menatap Feng Feng dengan tenang, seolah bertanya-tanya cara apa yang harus ia gunakan untuk mengendalikan Feng Feng. Tepat ketika melihat Jiluo cukup sabar, Feng Feng mengacungkan jari kelingkingnya ke arahnya, kemudian menampar wajahnya dan mengejek karena kehilangan muka. Dengan kekuatan bintang 7 puncak, apakah hanya ini yang bisa Anda lakukan? Memalukan. Mendengar itu, Jiluo menyipitkan mata. Jelas sekali ia sedang marah pada Feng Feng. Namun sesaat kemudian, Jiluo terkekeh acuh tak acuh. Tak perlu memancing saya. Saya rasa monster dan saya menghargai kekuatan. Kelincahan dan kecepatan Anda memang cukup bagus. Jadi tak perlu malu saya tak bisa menangkap Anda. Tapi jangan terlalu sombong. Anda masih jauh tertinggal dari rekan wanita Anda. Melihat bualan Feng Bo, Jiluo membeku, bangga dengan rasa sarkasmenya sendiri. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Pamer saja di sini. Saya akan membunuh kedua rekan Anda dulu. Baru saya akan berurusan dengan Anda. Kalau Anda punya nyali, tinggalkan saja mereka dan lari." Setelah itu, ia berbalik ke samping, siap menyerbu Xiaozhen dan Nan Erming. Tapi bagaimana mungkin ia membiarkan Jiluo menyerang Xiaozhen dan Erming? Feng Feng segera mengerahkan semangat juangnya, mengayunkan perisai pedang angin yang deras ke arah Jiluo. Tapi bagaimana mungkin hujan pedang di level 7 bintang awal bisa menghentikan Jiluo, seorang puncak bintang 7. Jiluo mengayunkan kedua tinjunya dan hujan pedang pun menghilang. Kemudian Jiluo pun menghilang. Jadi Feng Feng segera melepaskan rentetan pedang lainnya, menusuknya dari depan Jiluo. Namun itu tetap tidak bisa menghentikan Jiluo. Jiluo segera membentuk perisai doki dan menantang hujan pedang, kemudian menyerang Xiaozhen dan Erming. Sehingga Feng Feng yang geram berubah menjadi bayangan dan terbang ke arah Jiluo, sekaligus menghunus pedang patahnya dan mengirimkan aliran energi pedang yang menerjang dari belakang untuk memperingatkannya bahwa dia akan datang. Apa yang direncanakan Feng Feng? Apakah dia akan menghadapi Jiluo dalam pertempuran jarak dekat untuk menahannya? Itu langkah yang nekat. Semua tercengang. Tim Longgi juga tercengang. Karena Feng Feng akan menahan Jiluo, mempertaruhkan nyawanya. Jika Jiluo ikut menyerang Xiaozhen dan Nan Erming, Xiaozhen dan Nan Erming tidak akan butuh waktu lama untuk mati. Jadi dengan konsekuensi yang mengerikan ini, karena hujan pedang tak mampu menghentikan Jiluo, jadi Feng Bo hanya bisa menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan untuk menahannya, memberi Xiaoyan kesempatan untuk melancarkan serangan kejutan. Tapi Jiluo tahu bahwa Feng Feng sedang berusaha menahannya, dan ia tahu strategi terbaik adalah menghindarinya, semakin musuh menginginkannya. Namun ia berhenti sejenak dan berbalik, menunggu Feng Feng yang gigih. Meskipun Xiaozhen dan Nan Erming juga bertarung dengan baik, tapi karena Feng Feng sedang bergegas menuju kematiannya, mengapa tidak membunuhnya terlebih dahulu dan merebut pedang patahnya? Jadi melihat Feng Feng yang mendekat, Jiluo melepaskan perisai dokinya. Kemudian senyum kejam tersungging di wajahnya dan tinjunya mengepal, memancarkan gelombang doki. Tapi Feng Feng tiba-tiba berhenti sekitar 3 kaki dari Jiluo. Mau mempermainkan saya lagi? Jiluo sedikit kesal dan dia melototi Feng Feng dengan penuh kebencian karena memupuskan niat Jiluo untuk segera bergegas ke sana. Ia menyadari meskipun Feng Feng tampak menatapnya, tapi matanya tak lagi memancarkan tekad yang sama seperti saat ia menyerang. Tak ada lagi kegembiraan setelah lelucon yang sukses, dan tak ada lagi keinginan untuk menahannya. Sebaliknya, matanya bersinar terang, seolah-olah cahaya itu datang dari pencerahan yang tiba-tiba. Oh, sebuah pencerahan. Jiluo tertarik.
penasaran dengan apa yang telah ditemukan Feng Feng yang dapat menahannya. Ini baru tahap awal bintang 7. Apapun yang telah Anda sadari, Anda bermimpi menahan seorang master bintang 7 puncak seperti saya. Yiluo tidak menyela Feng Feng dan dia menunggu dengan tenang. Setelah menerima bimbingan dari Kaisar Xiaoyo, Feng Feng telah melihat sekilas alam yang lebih tinggi. Namun itu hanya sekilas. Sebuah lapisan yang masih memisahkannya dari pencapaian terobosan itu. Meskipun lapisan itu sangat tipis, itu adalah langkah terakhir dalam kemajuan ranah. Dan itu juga yang paling sulit, yang disebut kemacetan. Lagi pula, menerobos kemacetan bukanlah proses sekali jalan bagi setiap kultivator. Itu bisa lambat atau cepat, tergantung pada bakat, pemahaman, dan kesempatan seseorang untuk terobosan. Dan itu bervariasi. Bagi mereka yang memiliki bakat rata-rata, kemacetan itu seperti jurang. Orang yang biasa-biasa saja akan berjuang untuk mengatasinya dalam hidup mereka. Bagi mereka yang memiliki bakat superior, bahkan dengan upaya yang tekun, itu masih membutuhkan upaya gigih bertahun-tahun untuk mencapai kesuksesan. Bagi mereka yang memiliki bakat luar biasa, kemacetan itu lebih seperti dinding kaca yang diperkuat dan transparan. Tanpa pembukaan yang tepat dan tempat yang tepat, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, sulit untuk menerobos ke dalam mengalami keindahan yang menakjubkan di baliknya. Bakat rata-rata mungkin mengalami pencerahan hanya dalam menghadapi hidup dan mati. Seorang jenius dapat mencapai pencerahan di bawah tekanan yang sangat besar. Dan hanya seorang jenius tertinggi yang dapat mengalami pencerahan mendadak dalam sekejap wawasan. Berdasarkan pemahaman bersama. Dengan kata lain, segala sesuatu membutuhkan kesempatan. Jika menyebut Feng Feng seorang jenius, mungkin berlebihan. Tetapi bakatnya tidak diragukan lagi luar biasa. Feng Feng segera berada di antara hidup dan mati. Meskipun pedang patah itu tajam, Yiluo dengan kemampuan tinjunya tidak gentar, tidak menimbulkan ancaman baginya. Meskipun hujan pedang itu lebat, Yiluo dapat mengabaikannya dengan perisai doki. Lalu meledakkan perisai doki tersebut untuk membubarkan hujan pedang. Jadi apalagi yang bisa Feng Feng lakukan untuk menghentikan Yiluo menyerbu Xiaozhen dan Nan Erming? Jadi, untuk menahan Yiluo, Feng Feng tidak punya pilihan selain menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan. Bahkan dengan mengorbankan nyawanya, meskipun itu hanya menahan Yiluo sesaat. Saat ini, ia hanya menyesali mengapa kekuatan pedangnya tidak cukup ganas dan mendominasi. Jika kekuatan pedangnya bisa sekuat dan mendominasi badannya, dapatkah Yiluo yang telah mencapai puncak bintang 7 melalui keterampilan pertarungan tim masih mengabaikan serangannya? Lupakan soal menahan diri, tapi bertahan sebentar seharusnya bukan masalah. Tekad ini, bahkan dengan mengorbankan nyawanya untuk menahan Yiluo, langsung membersihkan jiwa Feng Feng. Karena merasa frustasi, Feng Feng merasa seolah ada sesuatu yang menghancurkan pikirannya, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Bersamaan dengan getaran itu, sececah kesadaran melintas di mata Feng Feng. Benar, angin saya bisa lembut atau keras. Jadi mengapa pedang saya tidak bisa seringan seganas, sehebat, sesuka hati saya? Sebuah pencerahan. Feng Feng menghentikan wujudnya yang melayang. Tatapannya tak menyadari Yiluo, sepenuhnya terhanyut dalam kesadarannya yang tiba-tiba akan arah pedang itu. Pedang patah adalah pedang yang ringan. Jadi saya selalu percaya bahwa pedang itu sebaiknya dipadukan dengan niat pedang yang halus dan ringan. Sehingga semua gerakan saya mengejar kelembutan dan keringanan. Tidak heran Kaisar Xiaoyu berkata bahwa masalah saya adalah saya terlalu terobsesi dengan gerakan dan gagal mengikuti niat pedang. Sekarang, sepertinya saya tidak hanya terlalu terobsesi dengan gerakan, tetapi juga terobsesi dengan bentuk. Saya selalu berpikir bahwa saya sedang memegang pedang patah di tangan saya, dan hati saya terikat oleh pedang patah di tangan saya. Jadi bagaimana saya bisa menghasilkan niat pedang yang ganas dan mendominasi? Selama saya melakukan apa yang Kaisar katakan, pedang bangkit bersama hati dan bergerak sesuka hati.
niat adalah sebelum pedang. Saya seharusnya bisa menggunakan niat pedang yang ganas dan mendominasi seperti badai. Dan untuk menggunakan niat pedang yang ganas dan mendominasi, jelas lebih tepat menggunakan pedang yang berat. Ketika Feng Bo menyadari hal ini, ia bahkan tidak memikirkan dari mana ia mendapatkan pedang berat itu. Seolah-olah itu bukan masalah sama sekali. Kaisar berkata, jalan pedang menekankan momentum. Setelah dilepaskan, ia seperti sungai yang berarus deras. Ombaknya lebih tinggi dari sebelumnya. Pedang mengikuti gerakan dan pedang meningkatkan kekuatan pedang. Selama lawan tidak dapat mematahkan momentum, mereka akan terjebak olehnya dan akhirnya dikalahkan. Jika saya menggunakan pedang berat saya untuk melepaskan niat pedang yang ganas dan mendominasi seperti badai, ditambah dengan kekuatan sungai yang tak terputus, apa efeknya? Dodi istana obat bintang 7 tingkat puncak ini pasti akan terkejut. Pikiran Feng Feng bergejolak. Kemudian dia mengangkat pedang patah itu tinggi-tinggi ke langit. Dan cahaya biru cemerlang yang menyapu berbeda dari kilau biru pucat sebelumnya meletus darinya. Angin tiba-tiba muncul di sekitar pedang patah itu, menciptakan badai kecil yang menelannya. Melalui badai, orang bisa melihat pedang patah itu telah berubah menjadi pedang berat raksasa berwarna biru tua. Dengan pedang yang sekarang tergenggam di kedua tangan, momentum badai bergeser secara signifikan, menjadi lebih berat. Bahkan keganasan yang dipantulkannya ke arah Yiluo tak tertandingi. Melihat Feng Feng menyadari bahwa ia dapat mengubah pedang patah itu menjadi pedang berat, Yiluo tak kuasa menahan diri untuk tidak merucutkan bibirnya dan mencibir. Anda sadar, Anda bisa menggunakan pedang berat itu untuk menahan saya? Apa Anda pikir Anda bisa menandingi kekuatan saya? Saya pernah melihat orang bodoh, tapi saya belum pernah melihat orang sebodoh Anda. Anda benar-benar melepaskan kekuatan Anda dan memilih kelemahan Anda. Jadi Anda terlalu bodoh. Mendengar itu, Feng Feng tersenyum tipis dan berkata, Anda akan tahu jika Anda mencobanya. Lalu Feng Feng meneriakkan pedang pertama dengan lembut. Dan kemudian pedang berat itu menebas dengan cahaya hijau tua. Gaya pedangnya begitu sederhana hingga bisa dikatakan brutal. Hah? Hanya itu? Kata Yiluo tak ambil pusing dan meninju pedang berat itu. Namun saat keduanya bertabrakan, Yiluo langsung tercengang. Karena yang membuatnya terguncang adalah Feng Feng hanya terhujung 2 atau 3 langkah. Dia tidak memuntahkan darah dan terpental mundur seperti yang dia duga. Begitu pedang diangkat, momentumnya tak terbendung. Begitu Feng Feng kembali seimbang, ia meneriakkan pedang kedua dan menyerang dengan pedang beratnya. Meskipun gerakan pedang itu sama sederhananya dengan yang pertama, tetapi diiringi suara derak angin. Kemudian terdengar teredam lagi saat pedang berat dan tinju berat itu beradu. Meskipun Yiluo tetap tegap dan Feng Bo masih terhuyung 2 kali, tetapi Yiluo dapat dengan jelas merasakan bahwa pedang Feng Bo tidak hanya jauh lebih kuat daripada yang pertama, tetapi juga jauh lebih ganas. Jadi Yiluo tak kuasa menahan diri untuk tidak terkesima dan bersemangat. Mereka yang hanya ingin menindas yang lemah tidak akan pernah menjadi kuat. Orang-orang benar-benar kuat akan bersemangat ketika menghadapi lawan yang setara. Yiluo yang telah mencapai tahap akhir bintang 7 tidak diragukan lagi adalah orang kuat. Meskipun pedang kedua Feng Feng tidak dapat menandingi kekuatan pukulan Yiluo, ini merupakan peningkatan yang sangat besar dibandingkan pedang pertama. Hal ini membuat Yiluo bahkan lebih bersemangat daripada menghadapi lawan yang setara. Dan ia menantikan pedang ketiga Feng Feng. Pedang ketiga! Feng Feng mengayunkan pedang ketiganya dan masih terdengar suara pedang berat dan tinju berat yang beradu. Tetapi Yiluo masih berdiri tegap. Tapi kali ini Feng Feng hanya terhujung dan terhuyung mundur selangkah. Sehingga Yiluo lebih bersemangat dan penuh harap. Saat pedang kelima diayunkan, meskipun Feng Feng mengulangi gerakan pedang yang sama, tetapi kekuatan pedangnya menjadi semakin dahsyat dan kekuatan setiap pedang menjadi semakin besar. Pedang keenam. Saat pedang keenam diayunkan, momentumnya seperti tebing yang runtuh.
dan kali ini Jiluo tidak bisa berdiri lagi tegap dan terhuyung 2 kali 3 kali langkah sebelum ia sempat menstabilkan tubuhnya. Sementara Feng Feng berdiri tegap. Jadi situasi kedua orang itu berbalik. Karena setiap serangan jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Anak ini telah menguasai teknik pedang yang begitu hebat. Jiluo masih bersemangat dan dia belum pernah melihat atau bahkan mendengar teknik pedang di mana setiap serangannya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi pertempuran ini benar-benar membuka matanya. Ia merasa jika ia berubah menjadi monster, ia masih bisa menahan serangan setuju. Namun membayangkan serangan ke-8 dan ke-9 membuat raut wajahnya serius. Saat itu Feng Feng mengangkat pedang beratnya dan berteriak. 6 pedang membuka jalan, 7 pedang siap. Hanya 7 pedang. Jiluo menghela nafas lega. Raut wajahnya yang serius memudar. Namun raut wajahnya langsung menjadi lebih serius saat ia melihat pusaran angin berdiameter sekitar 3 kaki terbentuk di sekitar pedang berat itu. Karena dia bisa merasakan bahwa di dalam pusaran yang bersiul itu, gelombang energi mengerikan berputar-putar, berkumpul di atas pedang berat itu. Sehingga dia tak bisa menahan perasaan genting, seolah-olah kematian sedang memanggilnya. Tiba-tiba dia segera mengeluarkan raungan rendah seperti monster. Mengikuti geraman Jiluo, suara krek yang aneh bergema dari tubuhnya. Detik berikutnya tulang-tulang putih menembus pakaiannya dengan cepat melilit tubuhnya, membentuk zirah tulang putih. Bersamaan dengan itu, pelindung lengan harimau putihnya terlepas dari lengannya, lalu kembali ke tangannya setelah zirah itu terbentuk. Saat zirah itu terbentuk, aura Jiluo melonjak dan di belakangnya muncul bayangan-bayangan binatang monster yang meraung ke langit. Melihat Jiluo menggunakan transformasi binatang, mata Feng Feng menyipit. Ia hanya memiliki 7 serangan dengan pedang beratnya, atau lebih tepatnya dengan kekuatannya saat ini. Ia hanya bisa mengayunkan 7 serangan berturut-turut. Sebelum melepaskan pedang beratnya, ia tidak mengantisipasi kekuatan berlipat ganda dari 7 serangan ini. Saat ia mengayunkan pedangnya satu demi satu, setelah serangan ke-6, ia merasa yakin bahwa serangan ke-7 yang mengumpulkan momentum dari 6 serangan sebelumnya dapat melukai Jiluo dengan parah. Jika Jiluo lengah, dia bahkan mungkin bisa membunuhnya. Namun sekarang setelah Jiluo berubah menjadi binatang buas, pertahanannya meningkat pesat. Jadi mustahil untuk melukai Jiluo dengan parah. Namun mata Feng Feng tiba-tiba berbinar kembali. Dengan kekuatan pedang ke-7 ini sudah lebih dari cukup untuk langsung membunuh ketiga dodi istana obat yang baru berada di puncak bintang 6. Selama ia membunuh ketiganya, Jiluo akan langsung turun ke level akhir bintang 7. Belum lagi bisa membunuh mereka. Ia tak akan kesulitan melawannya bersama Xiao Zhan dan Nan Erming. Jadi senyum kejam tersungging di bibirnya dan pikiran Feng Feng pun bergerak. Pusaran angin yang berputar di sekitar pedang berat itu tiba-tiba tenggelam, membawa Feng Feng ke arah Xiao Zhan dan Nan Erming. Sekian dulu cerita kali ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.